Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman tertulis. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Saudara yang terkasih, sebelum kita jauh masuk di dalam firman yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya rindu membagikan sebuah cerita seorang anak kecil bernama Tono yang sedang bermain bulu tangkis bersama dengan teman-temannya. Teman-teman Tono sering menunjukkan kepadanya raket bulu tangkis bermerek dan mahal. Tono kemudian teringat bahwa ayahnya juga punya raket bagus dan bermerek. Timbullah niatnya untuk memakai raket sang ayah. Namun ia bingung. Jika harus meminta izin, ada kemungkinan ayahnya tidak membolehkan Tono memakai raket itu. Karena itu, diam-diam Tono mengambil raket mahal itu dari tas olahraga ayahnya. Lalu dengan bangga ia menunjukkan kepada teman-temannya. Mulailah ia bermain. Namun, tanpa diduga saat ia sedang bersemangat bermain, raket itu lepas dari genggamannya dan membentur tiang kemudian patah. Betapa terkejutnya Tono. Ia bingung bagaimana bicara dengan ayahnya. Saudara, Tono pulang ke rumah. Ia berusaha menyembunyikan raket kesayangan sang ayah yang sudah patah itu. Ia bingung harus disembunyikan di mana. Seolah semua tidak ada tempat yang aman. Akhirnya ia berpikir, wah, di bawah kasur tempat tidurlah. Itu mungkin paling aman. Ia berharap ayahnya dalam beberapa hari ke depan tidak main bulu tangkis. Dan benar, beberapa hari ternyata sang ayah tidak berangkat main bulu tangkis. Namun setiap kali ayah masuk ke kamar Tono menjadi sangat was-was dan ngeri. Ada perasaan yang terus berkecamuk dalam hatinya. Maka setiap kali ayahnya masuk ke kamarnya, buru-buru ia duduk di atas kasur dan berharap semoga ayah tidak lama-lama di kamar dan mengobrol dengannya. Saudara, suatu hari ayah Tono mengetuk pintu dan meminta masuk ke kamar. Dengan muka pucat, Tono mempersilakannya. Namun saat itu, seketika ia memutuskan untuk mengangkat kasur tempat tidurnya. Keberaniannya muncul seketika dan memberitahu ayahnya tentang raket yang patah itu. Ayah, maafkan aku. Aku sudah bersalah. Raket ayah patah karena aku ceroboh menggunakannya. Aku bersalah karena aku tidak minta izin dulu. Aku sudah lancang dan karena itu aku takut. Takut ayah marah, makanya aku sembunyikan raket yang rusak ini sambil berharap ayah melupakannya. Namun ternyata apa yang kulakukan menyiksa diriku karena aku bersalah dan rasa bersalah menekanku. Tak diduga ayah Tono berkata, anakku, sejak hari engkau mematahkan raketku, aku sudah tahu. Namun aku membiarkannya dan menanti engkau mengakui sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku menginginkan pengakuan dan kejujuranmu. Sebelum kamu memintanya, aku sudah memaafkanmu. Kamu lebih berharga ketimbang raket itu.
Lalu ayah dan anak itu berpelukan dan bersukacita. Saudaraku, ketakutan, rasa malu, dan gengsi merupakan penghalang bagi kita untuk mengakui kesalahan dan mengaku dosa. Padahal sama seperti ayah Tono, Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan. Tuhan ingin supaya kita tidak menghindar dengan menutupi kesalahan satu dengan kesalahan berikutnya. Yang Dia inginkan dari kita adalah pengakuan yang tulus, tidak berkelit apalagi mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan sendiri. Lagi pula apa untungnya menyembunyikan kesalahan? Jangankan Tuhan yang Maha mengetahui, nurani sendiri pun pasti akan menggugat kita. Demikianlah perasaan Daud ketika ia pernah berusaha mencoba menutupi dan mengelak dari kesalahannya. Ketika ia mengambil istri Uria bernama Batseba, dosa dan aibnya berusaha ditutupi. Bahkan dia rela mengorbankan Uria, prajurit kesayangannya, demi menutupi dosanya bersama Batseba. Apakah bisa dosa itu ditutupinya? Dalam pengakuan Daud, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat dan sum-sumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Saudara, apa yang dikatakan melalui firman ini? Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan untuk menutupi kesalahan dan dosa kita. Demikian juga dengan Daud. Melalui Nabi Nathan, akhirnya ia mengaku, aku berdosa kepada Tuhan. Atas pengakuan yang tulus itu, Nathan menyampaikan berita anugerah kepada Daud. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Meskipun demikian, konsekuensi atau akibat dari dosa itu tetap harus dipertanggungjawabkan oleh Daud. Namun setidaknya Daud sekarang lega, oleh karena ia tahu bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya, sehingga ia dapat berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku yang terkasih, kebahagiaan akan kita rasakan yang mana kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan tidak berjiwa penipu di hadapan Tuhan. Artinya dosa kita diberitahukan, diakui, dan bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Dan Tuhan terus bersama dengan kita, juga Ia akan melakukan sesuatu kelegaan karena Dia membebaskan kita dari rasa bersalah. Saudara, inilah yang disebut dengan metanoia, yaitu hidup dalam pertobatan. Kita mendapat kelegaan bersama dengan Tuhan, bukan karena kita benar, tetapi karena kita mengakui ketidaktaatan kita. Ibarat ayah Tono, Tuhan tahu segala kesalahan dan dosa kita, dan tidak ada gunanya disembunyikan. Datang dan mengaku kepada Tuhan, serta memohon hidup kita diperbaharui olehnya, sehingga setiap hari yang kita alami adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami jalan kelegaan untuk mencapai sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan. Karena itu, ajar kami untuk memiliki keberanian, mengakui kesalahan kami, menanggung konsekuensinya, dan terus dibebaskan dalam rasa intimidasi, rasa bersalah yang berkepanjangan. Kami memulai hari ini dengan sebuah pembebasan yang dari Tuhan, karena kami mengaku bahwa kami orang berdosa, membutuhkan terus pertolongan Tuhan dalam setiap jalan-jalan kami. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon.